Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najma Dalaila. Saya dari kelas KIC dengan NIM 1119091. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari saya sendiri yaitu Letter of Credit dengan berjudul Hawalah. Definisi hawalah. Dalam keilmuan muamalah pengalihan hutang lebih dikenal dengan sebutan al-hawalah. Cara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul suatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang piutang. Jenis zakat ini dasarnya adalah akad tabaru yang bertujuan saling tolong-menolong untuk mencapai ridho Allah. Yang selanjutnya yaitu dalil hawalah. Dalil hawalah dilihat dari hadis dan Al-Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari yaitu dari Abi Hurairah RA menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutkan atau dipindahkan kepada orang yang mampu, maka ikutilah. Dan menurut Al-Quran yaitu akan tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah dipercayai untuk menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan maka sungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Dan di bawah ini ialah rukun hawalah. Dibagi menjadi tiga menurut para imam mazhab. Yang pertama yaitu menurut imam mazhab Hanabila, yaitu ijab dari orang yang memindahkan atau al-muhil, qabul dari orang yang dipindahkan atau al-muhal, dan yang dipindahi utang atau al-muhal alai. Menurut mazhab Malikiyah yaitu muhil, muhalbi, muhal alai, dan siqat. Dan menurut mazhab Syafi'i dan Hanabila yaitu al-muhal, al-muhil, al-muhal alai, siqat. Dua hutang yaitu dua hutang muhal kepada muhil dan utang-utang muhil kepada muhal alai. Syarat-syarat hawalah yang pertama yaitu adanya pihak yang mengadakan akad hawalah. 1. Pihak berhutang dan berpiutang yang dapat mengalihkan utangnya yaitu muhil. Jadi muhil adalah orang yang berutang atau debitor yang memindahkan utangnya kepada orang lain. Muhil harusnya yang mampu berakad yaitu orang yang sudah balik. Hawalah tidak sah jika berasal dari orang gila atau anak kecil yang belum berpikir, maka termasuk dari golongan orang yang tidak berakal. Padahal berakal adalah syarat sah untuk melakukan berbagai pemanfaatan harta. Menurut mazhab Hanafiyah, membolehkan hawalah dilakukan kepada oleh anak kecil atas izin orang tua mereka, akan tetapi mazhab Syafi'i melarangnya. Dan yang kedua yaitu pihak yang memberikan hutang atau muhallabu. Muhal adalah orang yang memberi pinjaman atau kreditor yang utangnya dipindahkan untuk dilunasi oleh orang lain yang bukan peminjamnya, atau orang yang memberi pinjaman kepada muhil yang meminjamkan utangnya untuk dilunasi oleh orang lain. Muhal harus orang yang cakap untuk akad atau berakal. Qabul dan muhal termasuk rukun akad hawalah. Orang yang tidak berakal tidak dapat melakukan qabul, disyaratkan pula yang sudah balik. Dan yang ketiga yaitu pihak lain yang menerima pengalihan utang untuk dilunasi, yaitu muhal alai. Muhal alai adalah orang yang harus melunasi hutang kepada muhal. Muhal alai adalah orang yang sudah balik. Yang kedua yaitu sesuatu yang menjadi objek akad hawalah atau muhalal bih adalah bersifat finansial. Hawalah tidak dibolehkan berlaku terhadap utang yang bersifat barang, karena itu dapat dihawalahkan, tidak dapat dihawalahkannya. Jadi utang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu utang tersebut merupakan akibat hukum dari suatu akad yang bersifat pasti atau luzum. Karena itu tidak sah hukumnya melakukan hutang yang tidak dari suatu akad yang masih berlaku hak hiarnya. Yang kedua yaitu jika pengalihan hutang terbentuk hawalah muqayyadah, maka jumlah secara kuantitas atau kualitas utang yang dialihkan harus sama. Karena apabila jumlahnya berbeda, hukumnya menjadi tidak sah kecuali sisa hawalahnya tersebut dikembalikan kepada para pihak untuk menyelesaikan sendiri menurut hak dan kewajibannya. Sedangkan apabila pengalihan tersebut berbentuk hawalah mutlakoh, maka jumlah hutang yang dialihkan tidak mesti sama, tergantung kesediaan dan kemampuan pihak yang akan menerima pengalihan hutang tersebut, yaitu mahal alai. Pada prinsipnya pembayaran utang bisa dilakukan secara tunai atau nakdam atau tangguh atau muajal, tergantung kesepakatan para pihak. Namun dalam hal ini disyariatkan bahwa pihak yang menerima pengalihan hutang atau muhalalai adalah orang yang dijadikan memiliki kemampuan yang melunasi hutang tersebut. Jadi selanjutnya yaitu adanya pernyataan ijab kabul atau siqat akad
harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka mengadakan pengalihan hutang dalam akad hawalah. Pernyataan ijab kabul bisa datang dari pihak yang berutang atau muhil maupun pihak yang menerima pengalihan hutang atau muhal alai. Pernyataan ijab yang datang dari pihak yang berutang atau muhil. Misalnya, saya hawalahkan utangku agar menjadi kewajibanmu untuk membayarkannya kepada pernyataan kabul dari pihak yang menerima hawalah atau muhal alai. Misalnya, saya terima hawalah engkau untuk melunasi hutang-hutang. Klasifikasi akad hawalah. Yang pertama yaitu dibagi menjadi dua, yaitu hawalah muqayyadah atau pemindahan bersyarat dan hawalah mutlaqah atau pemindahan mutlak. Jadi hawalah muqayyadah adalah merupakan pemindahan sebagian ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contohnya, jika A berutang pada B sebesar 1 juta rupiah, sedangkan B berutang kepada C sebesar 1 juta rupiah juga, maka B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menutup piutangnya yang terdapat pada C kepada A sebagai ganti pembayaran utang B kepada A. Daya selanjutnya yaitu hawalah mutlaqah atau pemindahan mutlak. Jadi, hawalah mutlaqah adalah merupakan pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Jadi, contohnya, jika A berutang kepada B sebesar 1 juta rupiah, C berutang kepada A juga sebesar 1 juta rupiah, A mengalihkan utangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang C kepada A. Dan yang selanjutnya yaitu konsekuensi hukum akad hawalah. Yang satu, akad hawalah akan berakhir jika A karena dibatalkan atau fasaq, B hilangnya hak muhal alai karena meninggal dunia atau bangkrut dan ia mengingkari adanya akad hawalah, sementara muhal tidak dapat menghadirkan bukti dan saksi. Selanjutnya, jika muhal alai telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal, itu berarti akad hawalah benar-benar telah terpenuhi oleh semua pihak. Dan selanjutnya, meninggalnya muhal, sementara muhal alai mewarisi harta hawalah karena pewaris merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad hawalah muqayyadah, maka berakhirlah sudah akad hawalah itu menurut mazhab Hanafiyah. Jika muhal menghibahkan harta hawalah kepada muhal alai, itu sama dengan sebab yang di atas nomor 5. Jadi, jika muhal mengharuskan kewajiban membayar hutang pada muhal alai, maka hawalah akan berakhir. Ya, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.